بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم داع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah wal maqalatu al-ishruna, maqalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan karrama wajhah, Allah muliakan wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa bunyinya dari Sayyidina Ali? Malam yakun indahu sunnatullah ay adatuhu wa sunnatu rasulihi ay sya'nihi wa sunnatu awliyaihi ay amrihim falaysa fi yadihi syai'un. Makalah yang ke-20 ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Bunyinya malam yakun indahu sunnatullah, orang yang gak ada di sisinya sunnatullah, dan juga sunnah Rasulullah SAW, dan juga yang ketiga sunnah para wali. Falaysa fi yadihi syai'un, maka enggak ada fi yadihi, di dalam kekuasaannya itu ada sesuatu, begitu. Jadi kita itu mesti di sisi kita ada sunnatullah, ada sunnah Rasulullah, ada sunnah para wali, ada 3 dipakai. Gitu. Kita tahunya kan sunnatullah, sunnah Rasulullah, gitu. Nah ini yang ketiga, banyak orang tidak tahu tentang sunnah para wali, begitu. Jadi kalau tidak ada pada diri seorang itu, ya, 3 hal itu, ya, maka tidak ada di kekuasaannya itu ada sesuatu, nggak ada, nggak memiliki apa-apa, begitu. Karena nggak ada
sunnah Allah, sunnah Rasulullah, sunnah para aulia, para wali, begitu. Memang dahulu Pak, itu para sahabat mereka tidak meributkan halal dan haram, gitu. Bahkan yang diributin itu tentang makruh dan sunnah. Kalau yang wajib mah emang udah wajib, udah kerjaan kita. Ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, gitu ya. Zakat ya di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, gitu. Kalau yang wajib-wajib mah para sahabat dahulu itu mereka nggak ngeributin. Emang udah kewajiban mereka sahabat dan kita juga, gitu. Ya, yang haram juga nggak ngeributin. Yang mereka ributin adalah para sahabat dahulu, ya, masalah makruh sama masalah sunnah. Ini barang makruh apa sunnah, begitu. Makruh dibenci, sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Itu yang diributin para sahabat. Kalau kita kan enggak sekarang, ya, justru barang yang subhat nggak jelas hal haramnya, ini dicariin ustaz, ya, cari dalilnya supaya bisa halal, begitu. Gimana caranya? Supaya nanti bisa dikonsumsi orang, begitu kan ya, banyak pendapatannya, begitu. Jadi dicariin tuh dari hal-halnya, gitu. Diusahakan, gitu. Kalau dahulu sahabat enggak, kalau yang udah haram, udah haram. Kalau yang wajib ya wajib, udah. Gitu. Paling mereka hanya berdebat kisaran tentang masalah makruh sama sunnah. Begitu. Nah, di sini ya, apa itu sunnah Allah, apa itu sunnah Rasulullah, apa itu sunnah para wali. Gitu. Lalu di sini dikatakan qila lahu li aliyin ma sunnatullah. Ya. Ditanya Ali, sahabat Nabi, ya. Ma sunnatullah ya Sayyidina Ali, apa itu sunnatullah? Gitu. Sunnatullah kata Sayyidina Ali, kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia, wa huwa ma akhfahun nas anil hadithi inda syahsin. Kitmanus sirri itu artinya menyembunyikan rahasia, apa yang manusia itu menyembunyikan daripada sebuah cerita di hadapan seseorang, begitu. Jadi kita bisa betul-betul menyimpan cerita, ya, kepada orang lain. Jangan sampai rahasia itu kita sampaikan sama orang lain, begitu. Itu namanya sunnah Allah, sunnatullah, begitu. Jadi kita kalau punya cerita, punya sesuatu yang aib, gitu ya, itu jangan kita ceritain sama orang lain, begitu. Ketika kita tahan cerita itu, ya, atau kita punya istri, gitu, ya, kita nggak boleh ceritain kepada orang lain, gitu. Nah, ketika kita tahan itu, kita sembunyikan itu kita menjalankan sunnatullah, gitu. Sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Fakitmanu sirri wajibun, ya, maka menyembunyikan yang rahasia itu wajib hukumnya. Jangan kita asal bunyi, asal cerita, asal ngomong sama orang lain, gitu ya, tentang cerita yang semestinya kita rahasiakan, ya, cukup pada diri kita saja. Itu jangan diviralkan, jangan dipublikasikan, gitu. Udah tahan aja pada diri kita, gitu. Karena kita menahan rahasia itu adalah hukumnya wajib. Kita kan kadang-kadang beda, begitu. Lu jangan cerita sama orang lain ya, gitu. Tapi cerita lagi sama yang lain. Lu juga jangan cerita lagi ya sama yang lain, begitu. Ya, akhirnya dia cerita-cerita aja apa ya tuh sama yang kita ceritain orangnya, begitu. Ya. Nah, kalau begitu namanya enggak sunnatullah, begitu. Jadi kalau kita punya rahasia itu sembunyiin, hukumnya wajib, begitu. Ini Ali ditanya, ya, sama seseorang. Yang kedua,
Wakila ma sunnatur rasul. Yang kedua ditanya, ya Ali, ma sunnatur rasul. Apa itu yang namanya sunnatur rasul? Ya. Itu katanya qala al-mudaratu bainan nas. Yang namanya sunnah rasul itu dia mudarah. Mudarah itu dia berkeliling gitu, berputar, ya, mengelilingi manusia gitu. Nah di sini penjelasannya kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata mereka itu ahli sufi, ya, wadaruhum ma'adumtu fi darihim, ya. Berkata sebagian ulama sufi, rumah mereka itu selama aku berdiam di dalam rumah mereka. Wa arduhum ma'adumtu fi ardihim, dan bumi mereka selama aku berdiam di bumi mereka, begitu. Jadi sunnatul rasul adalah tadi al-mudarah, ya. Mudarah itu artinya dia berputar, ya, dari rumah si A terus berkeliling gitu. Ya, dia silaturahim gitu kan. Kan ada hadisnya kan. Ya. Di sana man ahabba, ya, ayu sato fi rizqihi, siapa yang ingin, ya, diluaskan rizkinya, wa ayun sahafi atarihi, ya, dan siapa yang ingin, ya, dipanjangkan umurnya, ya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim, begitu, ya. Jadi inilah termasuk yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Kita modal berkeliling, berputar gitu, dari tetangga kita, depan, kanan, kiri, belakang gitu. Ini termasuk sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW gitu. Atau saudara kita yang jauh kita kunjungin gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wakila ma sunnatu awliyaihi. Ditanya Ali, ma sunnatu awliyaihi, apa itu sunnah para wali, ya. Qala ihtimalul adat anin nasi, ya. Yang namanya sunnah atau ketetapan para wali adalah ihtimalul adat, ya. Dia bawa itu yang namanya dia tanggung namanya disakitin, ya, anin nas, dari manusia. Dia nggak balas. Jadi kalau disakitin sama orang, dia ihtimal aja, dia bawa, dia tanggung sendiri, nggak balas dendam gitu. Itu namanya sunnah para wali, ya. Makanya kan Rasulullah SAW beda dia sama nabi-nabi sebelumnya, begitu kan. Kalau Nabi Nuh itu kan dia, ya, diperintahkan sama Allah berdakwah kepada kaumnya, ya, tapi kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah gitu kan. Suruh buat perahu, ya, tapi mereka malah ngejek Nabi Nuh, ya. Buat apa buat perahu, ini musim kemarau, ya. Kemudian sampai istrinya Nabi Nuh, ya, sampai anaknya pun tidak beriman. Itu istri sama anak Nabi, ya. Jadi anaknya juga para kiai juga ngejamin dia bisa jadi kiai lagi. Anaknya orang yang soleh nggak ngejamin juga bisa jadi anaknya soleh juga. Itu tergantung nanti, ya. Kalau kita kan hanya penyampai, nanti campur tangannya campur tangan Allah, intervensinya Allah itu. Gitu. Kita mah hanya terus mengajak, menyampaikan gitu. Adapun nanti setelah itu adalah intervensi Allah, ya, tergantung Allah apakah Allah nanti memberikan hidayah atau tidak. Begitu. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, gitu kan, ya, sebagai teman, sahabat, tetangga, ya, kita hanya wajibnya menyampaikan yang baik-baik. Adapun nanti setelah itu udah urusan dia nanti dengan Allah, apakah dia mendapat petunjuk atau tidak, begitu. Jadi yang ketiga, kita kembali lagi di sini, ya,
sunnah para wali adalah ihtimalul adza anin nas. Dia tanggung tuh, ya, dia tanggung orang yang disakiti gitu dari manusia. Ya. Kalau kita kan nggak bisa, ya, kita pasti balas dendam sama orang yang nyakitin kita, gitu kan ya. Tapi kalau sunnah para wali, ketetapan para wali enggak begitu. Dia selalu mengalah, gitu hadirin sekalian. Nabi kan dilempari sampai giginya itu patah, copot, gitu kan. Nabi itu jalannya diberikan duri, ya. Nabi tetap sabar, begitu, ya. Karena memang kalau dibalas juga dengan hawa nafsu, begitu, ya kita sama-sama berdosa, begitu. Gitu. Makanya ya balaslah dengan dengan doa, gitu. Semoga ya orang yang berbuat zalim, ya, itu Allah berikan petunjuk, ya. Maka hati-hati kita kalau menzalimi orang, karena al-mazlum, ya, yang dizalimi itu nggak ada hakilnya, nggak ada penghalangnya doanya, langsung Allah mustajab. Begitu. Maka kita hati-hati ketika kita berdoa, kita dizalimi sama orang, ya, kita doa yang benar, gitu. Karena doa kita nggak ada halangnya, langsung Allah ijabah, gitu. Nah, inilah hadirin sekalian, ada 3: sunnah Allah, sunnah Rasulullah, dan sunnah para wali, begitu. Barangkali jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh yang berkenaan dengan tema ini atau di luar tema, silakan. Ya, Ustaz, kalau yang sunnah wali itu Pak Umar sudah tahu ya Ustaz, bahwa nanti setelah para pemimpin dan sahabat-sahabat sudah tidak ada, kan ada wali nih. Mungkin yang kayak wali-wali semua atau bukan Ustaz? Iya. Jadi kan yang masyhur itu kan, yang populer terkenal kan para wali songo, gitu. Itu yang terkenal. Bahkan juga ada para wali-wali Allah yang memang mereka itu tertutup. Allah enggak viralkan seorang yang wali itu. Jadi dia bentuknya tak satu, gitu. Emang Allah sembunyikan. Orang nggak tahu bahwa dia itu wali, begitu. Ya. Bahkan dalam kitab Ihya, ya, kalau wali abdal itu dia nggak mau bercampur dengan manusia, karena mungkin manusianya yang di sekeliling dia itu banyak maksiat, banyak berdosa. Maka lebih utamanya dia beruzlah, mengasingkan diri, gitu. Atau al-inqirat juga sama, mengasingkan diri juga, berpisah dari keramaian, gitu. Makanya kalau kita di sekeliling kita itu udah banyak maksiat, banyak dosa, gitu. Nah itu ya kita harus beruzlah dari situ. Takutnya kita nanti masuk di dalam mereka, berbuat dosa, maksiat, begitu ya. Maka dalam tasawuf itu, iya, Imam Ghazali memberikan solusinya, kita uzlah, kontemplasi, pindah untuk ngasingin diri, gitu. Jadi para wali itu Bang Usir bukan hanya wali songo yang 9 itu, ya, bahkan wali-wali juga ada yang Allah enggak masyhurin, Allah enggak tenarin dia, Allah sembunyiin malah, gitu. Makanya la ya'riful wali ila wali, enggak ada yang kenal wali kecuali memang levelnya dia wali juga, begitu. Ya kayak kita, misalnya dia ahli apa gitu kan ya, ya ahli teknisi misalnya komputer, ya orang nggak tahu bahwa dia ahli teknisi komputer, tetapi juga yang kenal juga ahli teknisi juga bahwa dia itu bisa, begitu. Begitupun sama para wali, nggak ada yang tahu, orang-orang awam biasa aja dia pakaiannya, begitu ya, dia gayanya biasa, perilakunya biasa, ya padahal itu di sisi Allah adalah wali, dan yang kenal pun adalah wali juga, begitu. Jadi wali itu banyak, begitu. Jadi paling tidak nih kita nih, ya sedikit-sedikit yang kita jalanin, ya ihtimalul adza anin nas, gitu.
kita tanggung, kita disakitin sama manusia, kita tanggung sendiri udah. Jangan kita sebarin, jangan kita balas, jangan kita dengan hawa nafsu kita balikin lagi kezaliman orang itu begitu. Itu diantara yang maksud. Nah itu adalah wakanu ya man qablana minal umami ya. Para wali itu ya yang menanggung dia disakitin dari manusia itu mereka orang yang sebelum kami ya. Ya tawasawna bisalasi hisolid. Bahkan mereka saling berwasiat dengan 3 perkara gitu. Wa yatakatabuna biha. Mereka saling mengirim surat gitu kepada sebagian. Apa kata di sininya, di dalam isinya? Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyahu. Yang pertama, ini kebiasaan para wali nih, ya, umat-umat terdahulu, dia saling mengirim surat, saling berwasiat begitu ya. Man amila li akhiratihi, siapa orang yang beramal ya untuk akhiratnya. Dia sholatnya karena Allah, bukan karena ria ingin dilihat orang, bukan karena sum'ah ingin didengar orang, bukan karena takabur ingin sombong, bukan karena yang lainnya gitu, karena Allah udah lillahi ta'ala. Dia sholat fardunya, dia ngajinya karena Allah gitu, dia muasyarahnya bergaulnya karena Allah begitu, dia kerjanya karena Allah gitu, aktivitas rutinitasnya dia karena Allah semua untuk akhirat begitu. Nah itu katanya kafahullahu amra dinihi, Allah akan cukupin urusan agamanya wa dunyahu, bahkan juga bukan hanya agamanya, dunianya juga Allah cukupin ya. Orang yang beramal untuk akhirat, Allah akan cukupin agamanya dan dunianya gitu. Dunianya udah ngikut aja udah gitu. Kita kan kebanyakan ya, iya kehidupan kita udah banyak embel-embelnya. Jadi udah banyak sekunder pelengkapnya gitu. Kadang-kadang udah banyak berlebihan gitu. Ada masjid kadang-kadang dikasih kaligrafi gitu ya. Kemudian juga ya masjid ya, karpetnya pokoknya empuk banget lah gitu. Itu udah termasuk kalau dalam tasawuf itu udah berlebihan gitu. Atau maulid Nabi pasang petasan begitu ya. Ketika mahalul qiyam saya beliau buat anaknya pintu petasan begitu ya. Udah banyak ya. Jadi kalau bisa yang sifatnya seperti itu tuh ya berhamburan ya, kita usahakan yang lebih bermanfaat begitu. Jadi untuk akhirat, kalau untuk akhirat semua aktivitas kita Allah akan cukupkan agamanya bahkan dunianya gitu. Bahkan di sini kata Imam Nawawi bahwa fi hifdzillah, dia dalam pemeliharaan Allah di jami ahwalihi, semua keadaannya gitu. Jangan takut ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, cobalah perhatikan ya. Anna awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun, mereka enggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka enggak sedih begitu ya. Jadi ini sedikit-sedikit kita ikutin ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang soleh gitu ya. Mudah-mudahan kita ya bisa berkumpul bersama mereka. Yang kedua di sini para wali saling berwasiat, saling menulis surat gitu. Waman ahsana sa'iratahu ya ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang bagus dia punya batinnya, dia punya hatinya bagus tuh, Allah akan bagusin juga dia punya zahirnya gitu. Jadi
jangan kita itu fisik kita sabunin, kita kasih parfum begitu ya, pakaian kita rapihin yang bagus-bagus, tapi batinnya kita nggak benerin nih. Itu batin kita benerin.